Gimana kalau bisa pulang karena kelebihan? Jangan dong, selama rasanya enak coba tolong dipertimbangkan. Pulang kan. Belinda. Dipanggil jadi yang kedua buat maju ke depan, jujur aku lumayan takut karena hidangannya Nick itu udah termasuk bagus dan aku nggak tahu gimana hidangannya Kojo nanti. Bel, apa ini? Ini butter poached lobster sama bouillabaisse, terus bawahnya ada fennel puree. Bel, what's wrong? Kamu paniknya di mana? Kok kelihatannya halfway you feel unsure or something go wrong and bad? Bisa kelihatan dari hasil hidangan kamu. Aku udah sadar di pertengahan kalau aku taruh orange peel-nya kebanyakan, chef. Dan pikiranku emang agak ambiar, tapi aku berusaha stay calm dan aku tetap harus bisa serve yang terbaik. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa kamu harus maksain bouillabaisse in 45 minutes? Soalnya tiap aku masak, aku selalu masak apapun yang aku pikirin pertama, chef. Jadi lebih yakin. Oh, any crustacean kamu kepikirannya langsung kalau nggak Sama bis lihat bouillabaisse. fennel juga soalnya. Tuh. Carrotnya masih belum karena masih crunchy. Dan itu kamu taruhnya last minute kan? Iya, chef. Bener, Chef. Pasti itu lumayan crunchy. Soalnya aku lihat juga Belinda nge-blanch wortelnya itu kayaknya cuma 1 menit deh. Aduh maaf ya chef, aku kelupaan buat masak carrotnya. Jadi aku bener-bener masak itu tuh last minute. Jadi emang kayaknya agak kurang mateng. Jadi ini saya bingung, ini beef puree atau sup atau gimana sih sos jadinya? Karena kalau misalnya beef kan lebih soupy ya. Iya, chef. Menurutku dia mengulangi kesalahan yang sama nih. Dia bikin sup ditemani dengan puree, itu nggak masuk, Bel. Kamu udah bikin yang cair, kamu tambahin cair lagi. Ini sama kesalahannya untuk kamu di top 6 di pressure test. Ini flavornya sebenarnya oke ya, bouillabaisse kamu. Cuman fennel puree ketemu bouillabaisse itu secara tekstur jadinya agak berantem. Rancu. Ya, rancu. Flavor tidak tabrakan, tapi the texture wise. Ya. Saya lebih mending kamu fennelnya di mandolin, bisa di pickle atau juga di langsung high heat saute ya dengan spices. Sebenarnya aku juga pingin nge-highlight fennelnya chef, makanya aku bikin puree. Tapi jatuhnya malah teksturnya kurang cocok. Buat lobster sebenarnya tingkat kematangannya oke. Sayangnya untuk mengatakan it's a butter poach gitu. Biasanya presentasinya pasti akan lebih finesse when you cook something butter poach. Ya di sini kamu bisa potongnya tuh lebih, misalnya the whole tail, kamu potong seperti itu, terus kamu barisin lagi, ya. Kamu kasih in between, misalnya irisan tipis, karena ini bouillabaisse bisa segini, kamu bisa kasih irisan tipis cucumber, ya, untuk color dan juga secara visual. Di sini butter poach saya bisa rasakan gimana, I think your butter was too hot in the beginning. Jadi bagian luarnya ini tuh slightly chewy, tapi dalamnya nice and moist ya. Cuman ya, that's the butter poach. Presentation is very orange, very summery. Mungkin bisa tambah lagi dengan vegetable yang benar-benar menonjolkan kontras warna hijau. Hati-hati dengan texture of puree dan juga bouillabaisse. Bouillabaisse is thick puree, jadi ini konsistensinya ya. Kamu pakai saffron? Iya chef. Ya. Sebenarnya saffron and orange can go well. Cuman di sini memang aftertaste aromanya Ini ini. use tomato yang paste juga? Iya pakai. Oh. Tetap perlu spice yang lain lah. Soalnya it's good, don't get me wrong. Tapi di sini memang rasa orange-nya tuh sangat dominan. Aromanya kurang ya. Ketika setelah dimakan, yang linger paling terakhir itu bener-bener orange citrus. Kalau dia nggak di-pair sama orange and coriander, let's say, ya, mau yang pakainya tuh. Atau even fennel seeds, oke, harus dibantu. Apalagi the dish also looks orange, jadi makanya tadi saya agak sedikit tersenyum. Ya. Kuahnya orange, lobsternya orange, carrotnya orange. Di kepala saya rasanya akan seperti lobster dan fennel pas dimakan jeruk gitu kan kayak.
Padahal yang terlihat nggak ada elemen jeruknya. Kamu nggak taruh ada dekor pakai candied orange peel, let's say. Jadi jeruknya itu tidak di-expect untuk jadi that strong. Sebenarnya emang salahku chef taruh orange peel-nya kebanyakan. Harusnya aku taruh tuh cuma satu aja, tapi aku taruh setengah jeruk. Sorry ya chef. I mean, for my input next time, ya jangan langsung gegabah dengan orange. Karena orange, you have to remember, the skin, the peel, a lot of flavor, a lot of aroma Iya. dari oilnya. Tapi kematangan lobsternya bagus. Ya. Next time if you want orange, I mean it's very good. Saffron and oil is very good. Finishing aja pakai zest. Oke. Ya? Thank you, Belina. Thank you, chef. Dengar komentar dari juri dan aku balik ke bench, sebenarnya komentarnya tuh lumayan jelek menurutku dan aku kurang puas. Tapi apapun yang terjadi aku bakal tetap terima. Mendengar komentar overallnya, aku rasa Belinda sedikit bahaya sih. Kalau misalkan dishnya Kojo itu bagus, berarti yang pulang bakal jadi Belinda. Jo, silakan. Aku maju ke depan, semoga hidangan ini membawa aku tiket aman ke challenge selanjutnya. Ini apa, Jo? Lobster kuah gulai, sayurannya saya pakai daun ginseng sama fennel, saya mandolin. Di bawahnya ada steam tempe dengan daun jeruk. Steam tempe. Terus, kamu tadi bilang pakai macadamia. Pakai, tapi itu dicampur ke tempe. Saya, Jadi kan tadi harusnya 2, bukan 3. iya, cuma saya kelebihan. Saya nggak ngeh, saya salah. Saya salah dengar. Saya pikir minimal 2. Wah, udah dikasih tahu Chef Juna kita maksimal pakai 2, tapi Kojo pakainya 4. Ini kayaknya Kojo bakal pulang sih karena ini. Chef Ano bilang cuma 2, tapi aku pakai 4. Aduh, kayaknya aku terlalu fokus masak nih. Sampai aku nggak denger kalau cuma pakai 2 loh, Chef. Sorry ya, Chef. Gimana kalau bisa pulang karena kelebihan? Jangan dong, Chef. Selama rasanya enak, coba tolong dipertimbangkan. Pulang karena kelebihan bahan, buat aku sih agak kecewa ya. Kenapa harus pulang karena kelebihan bahan? Kalau kekurangan bahan, buat aku masih aku terima. Kamu pakai apa? Lobster, fennel, Lobster, terus? fennel, sama macadamian. Jadi kayak 3 item. Potong-potong. Macadamianya di mana? Di tempenya, Chef. Habis di bake, di chop, dicampur. Nah gimana? Untung nggak berasa. Ya, Jadi nama hidangannya apa? tetap gulai lobster, Chef. Gulai lobster. Kamu nggak mau judulnya ditulis ada macadamianya di mana? Jangan, Bukan lobster with macadamia curry gitu nggak? jangan. Nah, itu aja, Chef. Jadi macadamianya dicop. Di chop, Chef. Fennelnya mana sih? Ada dalam tempe, ada juga sebetulnya di atasnya lobster juga ada tadi. Cuma kayak udah pada jatuh. Nggak berasa macadamianya. Ya, iyalah. Sama di gulainya Ya, tadi iya saya pakai. ditiban sama gulai ya hilang lah macadamia. Saya buat penggantinya kemiri. Macadamia itu bukan kemiri loh, kamu tahu Enggak, saya kan? buat penggantinya saya masukin aja. Jadi kemiri saya setengah-setengah saya masukin biar ada rasa nutnya lebih berasa. Diva, apakah itu ide yang bodoh? Mayan. Ya, Chef. Menurut aku memang itu suatu hal yang lumayan bodoh. Soalnya dari awal ketentuan challenge-nya itu cuma buat pakai 2 ingredients aja, nggak lebih. Yes, nggak apa-apa. Walaupun ini dibilang ide yang bodoh, yang penting aku sudah menampilkan yang terbaik. Oke, ngomongin presentasi dan juga texture ya. Kamu bisa lihat steam tempe yang dianjurin ini, it is not very appetizing. Ya, apalagi untuk lobster yang kamu taruh dengan piring seperti ini, and then all of a sudden you have this kind of texture. Kalau kamu mau bikin crispy maris, just fried tempe. Iya. Ya, fried tempe. Tempe crumble. Ya, Tapi crumble-nya besaran dikit. Angka indahnya juga kamu punya lobster tuh kalau mau di serve whole gitu, kamu cari sumpit, kamu tusuk belakangnya jadi dia bisa lurus. Lurus. Ya, dibanding dia lengkung gini dan kerut, it's not. Kurang sedap lah. Oke. Untuk gulainya kurang spices. Ya, kurang gulai. gulai. Kalau misalnya lebih ke seafood, pasti otomatis aromatics herbs-nya lebih tinggi lagi. Daun jeruk, serai, kamu kasih daun kari, spicy-nya, kemangi, supaya aromanya itu ada, mengeluarkan. Tapi kalau misalnya yang pasti yang ayam atau yang daging, itu rempahnya yang lebih menonjolkan kan, cengkeh, cumin, jinten, kapulaga yang lebih. Kamu pakai wuluh apa kan? Wuluh. Di sini aromanya kurang dan seasoning di lobster.
Ya. Again, kuah, quantity. Yang kurang. Aduh, Kojo nih ada masalah apa sih sama kuah? Kenapa nggak dikasih yang banyak? Kasihnya tuh dikit banget. Kasih yang banyak dong, Ko. Tingkat kematangan lobster, very nice. Love it. Very good. Fennel needs more presence di sini ya. Fennel tip again yang dibutuhkan. Jangan disote. Kalau misalnya gulai udah keras seperti ini, fennel is very nice, vibrant, dan juga menambahkan rasa aniseed gitu kan. Itu bisa langsung aja di slice. Oke, Chef. Tipis-tipis taruh di atas. Ya Jo, kematangan lobsternya bagus. Yes, Chef. Sangat bagus. Padat, matang dengan baik, not overcook, nggak under juga. Gulanya sebenarnya masih oke ya. Karena saya memang benar-benar mencoba untuk mendapatkan semua elemen. Ketika dimakan bareng, dapat tempenya, dapat macadamia, dapat belimbing wuluhnya, dapat fennelnya, saya makan bersama-sama, itu di saya make sense. Tapi di sini komposisinya udah nggak mungkin orang yang makan itu bisa get the experience yang saya dapat barusan. Karena itu pun saya nyari. Belimbing wuluh cuma ada berapa biji, sedangkan ini lobster berapa gram yang kamu taruh. Kamu harus benar-benar hitung. Ini berapa suap kira-kira, komposisi sangat penting. Karena kalau tanpa belimbing wuluh, tanpa fennel, tanpa si tempe, tanpa si macadamia yang kamu taruh, dan cuma lobster sama gulainya aja, memang gulai kamu is lacking a bit dari rempah, aromatic, flavor. Komposisi penting. Tingkat kematangan untuk lobsternya memang aku yakin dari awal ini benar-benar bagus. Tapi ada kekurangan di sisi aku, yaitu kurang sekali teliti untuk elemen dan perbandingan di dalam dish aku. Thank you, Jo. Thank you, Chef. Balik ke bench, aku sedikit kecewa dengan dish aku. Tapi aku berharap aku lolos sebesar kali ini dan bisa lanjut ke challenge selanjutnya. Oke, kami sudah mencicipi ketiga hidangan kalian. Tentunya kami akan berdeliberasi ya, menentukan siapa yang harus pulang dan siapa yang bisa lanjut menjadi top 4. Aku pede banget aku bakal aman karena gak ada kesalahan sama sekali. Kalau misalkan untuk Belinda dan Kojo, mereka masih ada mistake. Kalau aku pribadi, aku pengen banget bisa lanjut ke top 4. Tapi semuanya itu balik lagi ke keputusan juri. Jadi aku bakal respect apapun itu keputusan dari juri. Wah, dari komentar juri nih kayak posisi Kojo nggak aman. Aku takut banget nih sama Kojo sekarang.